Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman semua, saya Kalista bersama Bapak Kris, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo, akan mewawancarai seputar biografi, pengalaman bekerja, dan juga harapannya untuk SMP Negeri 1 Sukoharjo. Nah, boleh perkenalannya dulu, Pak? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Kalista atas waktunya untuk mewawancari saya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua anak-anak dan warga SMP 1 Sukoharjo. Perkenalkan, saya Kris Budiono SPD MPD. Saya adalah kepala sekolah yang baru di SMP Negeri 1 Sukoharjo, di mana saya diberi tugas oleh Ibu Bupati untuk ngesui di SMP 1 Sukoharjo ini terhitung mulai tanggal 6 September tahun 2021. Kemudian kami bertempat tinggal di Surakarta, tepatnya di Mertodranan RT 1 RW 3, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Pengalaman bekerja saya tahun 1995, saya menjadi guru di SMK Bina Karya Karanganyar. Lantas pada tahun 1998 diangkat menjadi pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini. Kemudian di tahun 2012, tepatnya di bulan Januari, saya dipromosikan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Grogol. Hampir selama 9 tahun 9 bulan saya bekerja di sana. Lantas pada tanggal 6 September kemarin kami kembali lagi bekerja di SMP 1 Sukoharjo, menjadi kepala sekolah di SMP ini. Itu saya kira perkenalan saya. Untuk harapan saya saya akan berusaha semaksimal mungkin bekerja sama dengan semua Bapak Ibu guru dan semua stakeholder yang ada di SMP 1 Sukoharjo ini untuk meningkatkan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Di samping itu nanti kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan pendidikan karakter di sini, di mana pendidikan karakter ini sangat penting bagi anak-anak kita sebagai harapan bangsa, sebagai penerus generasi muda di Indonesia ini. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti SMP Negeri 1 Sukoharjo ini semakin baik, semakin meningkat prestasinya dan semakin jaya. Demikian perkenalan singkat dan harapan saya untuk SMP 1 Sukoharjo yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia perkenalan dari kepala sekolah kita yang baru, Bapak Kris. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk mengenang Pak Kris lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Kalista. Di video PPKN kali ini kita akan membahas tentang kejujuran yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Kris. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo yang Bapak sayangi dan banggakan, perkenalkanlah Bapak pada kesempatan ini untuk memperkenalkan diri. Bapak nama Kris Budiono SPD MPD, alamat Mertodranan RT 1 RW 3 Pasar Kliwon, Surakarta. Bapak sejak tanggal 6 September 2021 diberi tugas baru oleh Ibu Bupati Sukoharjo
yakni Ibu Hajah Eti Suryani SEMM, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Anak-anakku yang saya sangat sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi penguatan pendidikan karakter dengan tema kejujuran. Anak-anak, perlu kalian ketahui, dalam peraturan Mendikbudristek nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024, di sana dijelaskan bahwa pelajar di Indonesia harus memiliki karakter pelajar sebagai pelajar Pancasila. Disebutkan ada 6 karakter pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Salah satu perwujudan dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah berlaku jujur. Kata jujur merupakan terjemahan dari kata sidik dari bahasa Arab yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, tidak berbohong dan apa adanya. Orang yang berlaku jujur akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, ada seorang budak yang bernama Mubarok. Budak tersebut diberi oleh saudagar yang sangat kaya raya. Mubarok diberi amanat untuk menjaga kebun anggur. Suatu ketika, sang majikan datang kepada Mubarok di kebun anggur itu. "Hai Mubarok, tolong ambilkan aku sebuah anggur." Kemudian Mubarok mengambil anggur tersebut dan diberikan kepada majikannya. Pertama, setelah dirasakan ternyata rasanya masam. Kemudian sang saudagar, sang majikan memerintahkan lagi untuk mengambil lagi. Setelah diambil yang kedua, ternyata rasanya juga masam. Kemudian sang majikan memerintah lagi, "Mubarok, sekali lagi, tolong ambilkan anggur." Kemudian oleh Mubarok segera diambilkan dan diberikan. Dan ternyata yang ketiga ini pun rasanya juga masam. Kemudian sang majikan marah besar. "Hai Mubarok, kamu sudah lama sekali di sini. Saya beri tugas untuk menjaga kebun anggur. Tapi mengapa kamu tidak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam?" Kemudian Mubarok menjawab, "Wahai majikan, majikan memberi amanat kepada saya untuk menjaga kebun anggur ini, bukan untuk memakannya. Jadi selama saya berbulan-bulan di sini, belum pernah sekalipun merasakan manisnya atau masamnya anggur di sini." Mendengar jawaban Mubarok, sang majikan menitikkan air mata. Dia berpikir, merenung, kok ada orang sejujur Mubarok. Sang majikan mempunyai seorang perempuan, satu-satunya buah hatinya. Banyak sekali orang-orang kaya, pejabat yang melamar anak majikan tersebut. Suatu ketika majikan ingat Mubarok, kemudian dia datang ke Mubarok. "Hei Mubarok, tolong pilihkan bagiku yang akan menjadi pendamping putriku. Apa kriteria yang harus aku berikan kepada calon pendamping putriku?" Kemudian Mubarok menjelaskan bahwa yang terpenting yang harus mendampingi putri majikan adalah orang yang amanat dan berbuat jujur, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata dari sekian yang melamar itu tidak ada kriteria yang memenuhi apa yang disampaikan oleh Mubarok. Singkat cerita, sang majikan menawari Mubarok untuk menjadi suami dari putrinya. Mubarok tahu diri, "Hai majikan, masa saya seorang budak akan dinikahkan dengan seorang majikan
yang kaya raya, putri majikan yang kaya raya. Nggak level dong. Singkat cerita, akhirnya Mubarak pun dengan berbagai pertimbangan menerima lamaran dari sang putri itu, dan akhirnya menikahlah putri dan Mubarak itu. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, dan mereka hidup dalam keluarga yang sakinah dan mawaddah. Anak-anak yang saya sayangi, dari hikmah cerita yang Bapak sampaikan bahwa nilai kejujuran sangat luar biasa, karena kejujuran yang dilaksanakan Mubarak, seorang budak menjadi seorang pengusaha yang kaya raya dengan dia mendapatkan sang putri dari majikan itu. Tanpa kejujuran, Mubarak tidak akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa, tidak akan menerima kemuliaan itu. Anak-anak, sebagai pelajar, ayo kita semua untuk bisa berbuat jujur. Sebagai contoh, dalam mengerjakan ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester, Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan dengan jujur, tidak perlu menyontek, tidak perlu bertanya kepada teman-teman dan sebagainya, karena ini sifatnya ulangan. Tetapi kalau untuk sharing, untuk belajar, silahkan bertanya sebanyak-banyak pada narasumber yang ada, baik itu teman, orang tua, guru, atau tetangga-tetangga kalian yang bisa diajak untuk belajar, bahkan bisa melalui media internet. Anak-anak, yakinlah dengan berbuat jujur itu, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, jangan takut berbuat jujur. Mari bersama-sama kita jujur, melaksanakan kejujuran, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Demikian anak-anak, untuk penguatan pendidikan karakter pada kali ini. Lain waktu nanti kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain, sehingga nanti bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum jujur itu dalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kekurangan, mohon maaf. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari Pak Kris tentang kejujuran. Kejujuran datang dari hati, bukan dari kata-kata. Terima kasih yang telah nonton video PPK kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.